بهم. فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به مني. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Tentang definisi alam jin atau alam setan, dan kita sudah sampai pada pembahasan yang pertama dalam fasal yang pertama, dan sore ini insyaallah kita akan memasuki pembahasan yang kedua. Masih dalam fasal yang pertama, kita masuk pembahasan yang kedua. Barangkali ada sedikit perbedaan dengan kitab antum karena mungkin penerbit yang berbeda, dan sepertinya punya saya ini adalah edisi revisi karena punya saya ini dicetak pada tahun 2004. Kalau punya antum katanya dicetak sebelum antum lahir katanya ya. Oh 84. Masya Allah antum belum lahir, kitab itu sudah lahir. Jadi punya saya ini edisi revisi. Jadi mohon maaf barangkali ada sedikit perbedaan nanti, maka mungkin bisa ditambahkan, dicatat dan sebagainya. Kita mulai al-mabhasus tsani. Pembahasan yang kedua adalah isbatu wujudil jin, adalah menetapkan wujudnya jin. Jadi jin itu ada. Yang pertama, beliau katakan la majala litakdzibi alamil jin. Tidak ada peluang untuk mendustakan adanya alam jin. Alam jin benar-benar ada, nyata. Ya. Sebenarnya manusia tidak ada peluang untuk mengingkari keberadaan bangsa jin. Karena benar-benar bangsa jin itu nyata, ada. Sebagaimana keberadaan umat manusia. Bangsa jin dan bangsa manusia ini berdampingan hidupnya, walaupun alamnya berbeda. Sehingga penulis mengatakan angkarat qillatun minan nasi wujudal jin ingkaran kulliyan. Sedikit dari umat manusia yang mengingkari wujudnya jin dengan pengingkaran secara total. Sangat sedikit sekali yang mengingkari. Ya. Wa za'ama ba'dul musyrikin, dan sebagian kaum musyrikin itu menganggap atau menyangka, sebagian, tidak semuanya, sebagian kaum musyrikin menganggap bahwasanya yang dimaksud dengan jin anal murad bil jin arwahul kawakibi, yang dimaksud dengan jin itu adalah arwahnya bintang-bintang. Walakin hadza batil, kata para ulama, ini batil ini ya. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah rahimallahu taala dalam Majmu' Fatawa, pendapat ini adalah pendapat yang batil ya. Yang benar adalah sebagaimana ditetapkan dalam kitab Allah dan sunnah Nabi SAW, bahwasanya wujudnya bangsa jin adalah wujud nyata sebagaimana wujudnya umat manusia. Jin alam tersendiri, bangsa tersendiri itu bangsa jin ya, bukan arwahnya bintang-bintang atau yang lain, bukan. Walakin alamun khasun lahum, akan tetapi alam tersendiri untuk mereka, sebagaimana an-nas lahum alaman khas linnas, sebagaimana manusia adalah alamnya alam khusus untuk manusia. Kemudian sebagian falasifah, sebagian kelompok dari ahlul kalam ya, wala yu'tabar kalamuhum, dan perkataan mereka tidak usah dianggap saja. Sebagian orang falasifah menyangka annal murada bil jin nawazi'u syarri fin nafsil insaniyah wa qawahal khabithah, kama annal murada bil malaikati nawazi'ul khairi fiha. Sebagian kelompok dari ahli kalam, orang-orang filsafat, beranggapan bahwasanya yang dimaksud dengan jin, bangsa jin, jin itu adalah penarik-penarik kejelekan dalam jiwa manusia dan kekuatan jiwa yang buruk ya. Jadi mereka mengingkari keberadaan bangsa jin. Orang filsafat itu mengingkari keberadaan bangsa jin ya. Nanti kalau mereka kesurupan baru tahu rasa ya.
mereka menganggap jin itu adalah dorongan jiwa yang buruk gitu ya. Dorongan jiwa yang buruk atau kekuatan jiwa yang buruk gitu. Jadi intinya mereka mengingkari jin. Ya, berarti itu adalah pengingkaran terhadap Alkitab was Sunnah, karena dalam Alkitab was Sunnah jelas begitu banyak. Nanti kita lihat di sini pada pembahasan berikutnya dalil-dalil yang cukup banyak dari Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana mereka menganggap, sebagaimana sebagian kelompok orang falasifah, ahlul kalam, beranggapan bahwasanya yang dimaksud dengan malaikat itu adalah nawaziul khair fiha, adalah pendorong kebaikan, ya, gejolak jiwa yang baik gitu ya. Jadi kalau setan itu mereka anggap gejolak jiwa yang buruk, tapi kalau malaikat adalah gejolak jiwa yang baik. Itu orang ahlul kalam. Wa kilahuma batil, dan kedua pernyataan itu batil dua-duanya, karena bertentangan dengan Alkitab was Sunnah. Kemudian ada lagi yang menyangka, sebagian kelompok yang tidak dikenal, Allah alam nih siapa mereka. Ada lagi sebagian kelompok yang tidak dikenal dari kalangan falasifah atau yang lain, ya, itu beranggapan bahwasanya anil jinna humul jarasim wal mikrobat allati kasyafa anha al-ilmul hadis. Jadi menurut mereka, orang-orang yang tidak diketahui siapa mereka itu, ada yang mengatakan yang dimaksud di sini adalah orang-orang para ilmuwan tertentu, itu beranggapan adalah bangsa jin. Mereka itu adalah bakteri. Jin itu adalah bakteri dan mikroba yang telah diungkap oleh ilmu pengetahuan modern. Wa hadza batilun aidan. Ini juga batil juga, ini tidak benar, ya. Jadi kalau menurut mereka bakteri yang ada di tubuh manusia itu jin, mikroba itu jin katanya. Wa hadza batil, ya. Ya oke lah, kita tidak mengingkari bakteri ada, mikroba juga ada, tapi jin juga ada, ya kan? Antum gatel gitu kan, garuk-garuk ada bakterinya, ya, semua orang tahu. Tapi ada jin tersendiri. Jin adalah makhluk tersendiri. Kemudian waqad dhahaba Dr. Muhammad Al-Baha ila anna al-murada bil jin al-malaikah. Ya, ini juga tidak benar. Ada seorang Dr. Muhammad Baha beranggapan bahwa yang dimaksud dengan jin itu adalah malaikat. Kata beliau, fal jin wal malaikatu indahu alamun wahid la farqa bainahuma. Jin dan malaikat menurut anggapan beliau itu satu alam, tidak ada perbedaan antara keduanya, ya. Beliau berdalil dengan apa yang ditunjukkan di dalam nas yang ada, ya. Ya, mereka berdalil seperti di antara dalil yang dipakai adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat dan bangsa jin untuk sujud kepada Adam alaihissalam, ya. Mengatakan apa? Fasajadu illa iblis. Karena di situ perintahnya adalah kepada mereka. Kepada mereka di situ adalah kepada malaikat dan bangsa jin. Ya. Dikatakan semuanya sujud kecuali iblis, ya. Akan tetapi pendapat ini sekali lagi ini juga adalah pendapat yang batil, karena bertentangan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang cukup banyak, ya. Ayat yang mereka jadikan dalil itu masih mujmal, global, yang masih membutuhkan penjelasan dari nas-nas yang khusus, ya. Kemudian juga beliau memiliki alasan bahwasanya para malaikat itu malaikat dan jin itu sama-sama tersembunyi dari pandangan manusia. Nah, ini juga pendapat yang tidak benar. Illa annahu adkhala fil jinni man yatakhaffa min alamil insi fi imanihi wa kufri wa khairihi wa syarrihi. Hanya saja Dr. Muhammad Baha itu memasukkan ke dalam pengertian jin, yaitu seseorang yang tersembunyi, orang yang dari bangsa manusia yang tersembunyi keimanan dan kekufurannya atau kebaikan dan kejelekannya. Jadi orang yang tidak jelas, orang yang tidak bisa diketahui status iman dan kufurnya atau kejelekan dan kebaikan yang nggak bisa diketahui, nggak bisa dideteksi, maka itu beliau masukkan ke dalam kategori jin juga. Dan ini juga tidak benar. Sekali lagi ini adalah pendapat-pendapat yang batil, ya. Adapun di sini penulis memberikan sanggahan
tentang apa yang disampaikan oleh beliau tentang alasan beliau, di antara alasan beliau yang mengatakan bahwasanya bangsa jin sebagaimana malaikat tidak kelihatan, tidak bisa diketahui keberadaannya di mana dan di mana, tidak bisa dikenali. Maka kata beliau, sesuatu yang tidak bisa diketahui itu tidak menunjukkan kalau tidak ada. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diketahui, tidak menunjukkan kalau tidak ada. Betapa banyak sesuatu yang ada, akan tetapi akal dan pengetahuan manusia, indera manusia tidak bisa menjangkau, tapi ternyata ada. Dan itu sangat banyak. Berbagai hal yang ada di sekeliling kita yang akal kita tidak bisa menjangkau, indera-indrawi kita tidak bisa menjangkau, ilmu pengetahuan kita tidak bisa mengetahui. Ya, akan tetapi ternyata ada. Ya, akan tetapi ternyata ada. Jadi tidak bisa dijadikan dalil sesuatu yang kita tidak ketahui lantas dikatakan tidak ada. Wa ghayatu ma 'inda haula'il mukadzibin annahu la 'ilma 'indahum biwujudihim wa 'adamul ilmi laisa dalilan. Ya. Jadi puncak dari apa yang dijadikan hujjah oleh orang-orang yang mendustakan keberadaan jin, bahwasanya mereka punya alasan, mereka tidak bisa mengetahui wujudnya jin. Kalau jin itu ada, mas, pasti mereka bisa tahu wujudnya. Maka itu bukan dalil, kata beliau. Ini bukan dalil. Ya. Wa qabihun bil akili ayanfiya asy-syai'a li'adami ilmihi biwujudihi. Dan sangat buruk bagi orang yang berakal, sangat buruk bagi orang yang berakal, yang memiliki akal yang normal, kalau ada seseorang menafikan sesuatu, menafikan keberadaan sesuatu dengan alasan karena sesuatu itu wujudnya tidak bisa diketahui. Ya, itu sangat-sangat buruk dalam logika manusia. Artinya logika manusia yang normal pasti mengakui bahwasanya di sana ada hal-hal yang ada tapi tidak bisa diketahui oleh manusia. Benar-benar ada tapi tidak bisa diketahui oleh manusia. Dan itu nyata. Banyak sekali berbagai hal yang ada di sekeliling kita, ya, yang kita tidak bisa mengetahui keberadaannya, tapi ternyata ada. Contohnya apa? Angin. Tapi kalau angin bisa dirasakan. Sinyal wifi bisa dideteksi pakai HP. Apa kira-kira? Ruh. Ya. Hatta orang kafir pun percaya adanya ruh. Ya. Kita nggak bisa tahu wujudnya seperti apa, barangnya seperti apa. Ya. Tidak kasat mata. Kemudian ikan yang di lautan, yang kita tahu adalah ikan yang kita makan, ikan tongkol, bandeng, lele, dan lain sebagainya. Betapa banyak di tengah lautan sana ikan-ikan, berbagai macam ikan yang kita nggak pernah bisa lihat dan tidak akan pernah melihat, ya kan? Ataupun yang di video-video di televisi tentang jenis-jenis ikan yang di laut, itu sebatas yang bisa ketangkep kamera. Tapi masih banyak jenis-jenis ikan yang tidak diketahui, akan tetapi ada. Ya. Itu jelas-jelas sesuatu yang diakui keberadaannya. Ya. Kemudian planet-planet yang ada di langit sana, yang para ilmuwan katanya banyak menemukan planet-planet yang sebelumnya ilmuwan sebelumnya tidak menemukan, tapi sekarang banyak ditemukan. Antum percaya enggak di atas sana ada planet? Iya kan? Ada bintang. Ya, bintang yang antum tahu hanya bintang yang antum lihat malam, itu pun antum enggak tahu namanya bintang apa, terus besarnya seberapa. Itu yang antum lihat, tapi masih banyak lagi bintang yang lain yang kita tidak lihat, yang jumlahnya jutaan. Wa hadza mimma na'ahu Allahu 'alal kafarah, dan ini adalah di antara perkara yang Allah mencela atas hal itu kepada orang-orang kafir. Ya, yang mana orang-orang kafir mengatakan di dalam surat Yunus,
yang mana orang-orang kafir itu mengatakan dikatakan oleh Allah mereka bal kadzdzabu bima lam yuhitu bi ilmi, akan tetapi mereka orang-orang kafir itu mendustakan apa-apa yang ilmu mereka tidak bisa menjangkaunya. Ya. Seperti mujadalah Rasulullah SAW dengan musyrikin, yang mana orang-orang musyrikin ya tidak mau mengimani Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai mereka orang-orang musyrikin tidak mau mengimani nubuwah Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Muhammad bisa menampakkan Rabbnya. Atau seperti juga munadharah baina Musa wa qaumi, antara kaumnya Musa dan Musa. Kaumnya Musa disebutkan di dalam Al-Quran, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra, kami tidak mau beriman kepadamu wahai Musa sampai kami bisa melihat Allah dengan mata kepala. Ya. Jadi itulah sifat orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin. Mereka tidak mau mempercayai kecuali sesuatu yang bisa mereka lihat. Ya. Wa hadhil mukhtara'at al-hadithah allati la yastati'u ahadun an yuqabira fiha. Padahal berbagai penemuan modern yang tidak ada seorang pun yang mampu untuk sombong mengingkarinya, karena mereka tahu, percaya. Mereka tidak tahu, tapi ada para ilmuwan yang menemukan penemuan-penemuan modern masa kini, tapi percaya orang. Ya. Berbagai penemuan modern yang ditemukan oleh para ilmuwan dengan berbagai macam dengan melalui proses eksperimen, kemudian juga berbagai macam peralatan canggih, teknologi canggih, yang bagi orang awam itu tidak mengetahui sebenarnya, tapi mereka percaya. Kita bisa percaya kalau ada seorang ilmuwan mengatakan ini begini, ada ini dan ini misalkan. Antum percaya tidak kalau dalam tubuh manusia itu ada ribuan bakteri? Ada bakteri yang bermanfaat, ada bakteri yang tidak bermanfaat. Kalau ada ilmuwan mengatakan demikian, orang-orang percaya. Tapi bagaimana yang berkata adalah sang pencipta langit bumi mengabarkan ada jin? Kok bisa tidak percaya? Jadi ada orang lebih percaya dengan ilmuwan yang sama-sama manusia, tapi tidak percaya dengan yang menciptakan ilmuwan itu. Bahkan di sini dikatakan tidak ada seorang pun yang mampu bersikap sombong untuk mengingkari penemuan-penemuan baru itu. Tapi anehnya kok mengingkari apa yang telah Allah sebutkan. Akana yajuzu li insanin 'asha mundu mi'atis sinin ayunkiru imkana husuriha law akhbarahu shadiqun bidzalik. Apakah kira-kira pantas atau diperbolehkan bagi seseorang, bagi manusia yang manusia itu telah hidup semenjak ratusan tahun, bahkan kita katakan ribuan tahun ya, sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang itu manusia sudah berapa tahun? Ribuan apa jutaan? Ya kan? Apakah kemudian ada orang yang mengingkari? Misalkan kita diceritakan bahwa kita sekarang tahu kita hidup di tahun 2017. Ya, antum yang umurnya baru 15 tahun atau umurnya baru 20 tahun, antum tidak bertemu dengan orang yang hidup sebelum 20 tahun yang lalu. Ya enggak? Kan enggak mungkin antum ketemu mereka kan? Saya enggak ketemu dengan kakek saya, kakek dari bapak saya enggak pernah ketemu. Karena saya lahir beliau sudah meninggal. Tapi saya percaya kalau kakek saya ada. Antum keturunan dari buyut yang kesekian. Bapak antum cerita kepada antum, wahai nak, kamu ini keturunan dari buyut anu dan anu. Tapi kamu belum pernah ketemu karena kamu belum lahir. Kita percaya enggak? Percaya kan? Ya. Artinya tidak mungkin kita mengingkari. Ya, tidak mungkin kita mengingkari. Kalau yang menginformasikan hal itu adalah orang yang jujur, bisa dipercaya.
Kenapa antum percaya kalau antum punya kakek yang sudah meninggal? Karena yang cerita kepada antum adalah ibu bapak antum yang antum percaya kepada mereka. Ya. Sekarang bagaimana kalau ada yang menceritakan bahwa di sekeliling manusia ini ada makhluk yang tidak kelihatan? Yang menceritakan kepada antum ini adalah orang yang bisa dipercaya. Apakah antum mengingkari disebabkan karena antum tidak bisa ketemu si makhluk yang tidak kelihatan itu? Itu pertanyaan, ya kan? Yang menginformasikan tentang adanya makhluk yang disebut bangsa jin yang tidak kelihatan itu adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Yang kedua adalah nabinya. Ditambah lagi ada sebagian orang yang bisa merasakan dengan izin Allah, merasakan kehidupan mereka. Ya, ada sebagian orang dengan izin Allah yang bisa merasakan adanya kehidupan lain, yaitu kehidupan alam jin. Ya, seperti contohnya ada paranormal. Percaya nggak paranormal itu dengan adanya jin? Jelas percaya, karena mereka selalu berinteraksi dengan bangsa jin, ya kan? Bahkan sampai tingkat mereka menuhankan bangsa jin. Ada sebagian, ya. Kita percaya kepada paranormalnya, terus kepada jinnya percaya tidak? Subhanallah. Ini kita diajak adu argumen dengan logika ini. Wa hal adamu sima'ina lil aswati allati ya'ujju bihal kaun fi kulli makan dalilun ala adami wujudiha. Apakah tidak mampunya kita mendengar suara-suara yang disuarakan oleh makhluk yang di sekeliling kita di berbagai tempat, itu sebagai bukti bahwasanya suara itu tidak ada? Ya. Ada orang cerita sama antum, saya tadi malam dengar suara drum band jam 2 malam. Secara logika nggak mungkin ada orang drum bandan jam 2 malam. Si A sama si B sama-sama tidak tidur pada waktu itu jam 2 malam. Si A mendengar, si B tidak mendengar. Suaranya menurut si A, suaranya jelas sekali, suaranya sepertinya di belakang perumahan satu-satu itu di Gajah Wong itu. Si B mengatakan saya tidak mendengar. Ya. Si B mengatakan saya tidak mendengar, tapi si A mendengar dengan jelas, padahal sama-sama duduk di masjid. Di kampung saya sana di daerah pegunungan itu kalau malam sering kita melihat, bahkan sering jadi tontonan ketika itu, anak-anak muda, anak-anak kecil ikut nonton. Jadi di bukit itu, sebuah bukit itu biasanya setelah maghrib itu sering ada lampu serat ke atas satu, tiba-tiba jadi banyak, jadi banyak sekali. Orang-orang pada nonton, tuh lampunya itu. Ada yang sampai penasaran ada apa di bukit itu, sehingga waktu pagi harinya dia datang ke sana, tidak ada apa-apa. Tapi hampir setiap malam lampu itu muncul. Ya, di daerah saya sana, di lereng bukit di atas saya, kampung saya itu ada bukit memanjang begitu. Itu juga sering ada orang kampung di bawah melihat. Dan itu tidak mungkin kalau itu manusia, karena itu berada di atasnya, di atas pohon-pohon itu. Jadi letaknya di atas pohon-pohon itu, tiba-tiba muncul lampu satu, kemudian nyusul yang lain gitu. Kadang ke bawah, kadang ke atas, membentuk barisan-barisan. Sementara setelah kita cross check, tidak ada pasukan yang sedang berbaris di tempat itu bawa lampu, dan tidak mungkin berbaris di sana karena itu batu-batu dan pohon-pohon. Gimana cara barisnya? Dan kelihatannya itu di atas pohon. Itu nyata. Ada yang melihat dan ada yang tidak melihat. Ketika orang-orang itu di sana itu, yang satu mengatakan enggak, saya enggak melihat. Ya. Subhanallah. Jadi di sekeliling kita itu ada sesuatu, ada makhluk-makhluk Allah yang tidak kelihatan. Yang ada sebagian manusia yang bisa merasakan keberadaan mereka, dan ada yang tidak bisa merasakan. Apakah yang tidak bisa merasakan keberadaan mereka kemudian menunjukkan makhluk itu tidak ada? Lalu bagaimana dengan orang yang merasakan keberadaannya? Termasuk suara-suara tadi. Banyak orang-orang mendengar ada suara-suara di tengah malam, ya, yang suara-suara itu tidak jelas dari mana datangnya. Dulu pernah di sini ada santri yang di waktu malam, sekitar malam sudah larut, dengar suara drum band itu dekat sekali di sini. Kemudian dia datang ke bawah situ.
kok semakin menjauh gitu. Di pinggir sungai itu suaranya jelas sekali, kok semakin jauh. Terus tiba-tiba pindah di sebelah sana, kampung sebelah sana. Terus kadang pindah kampung sebelah sana. Cepat sekali berpindahnya suara itu. Ya. Ya mungkin bangsa jin sedang berpesta mereka. Entah walimahan atau apa nggak tahu. Ya. Kemudian hatta idza ikhtara'na radio. Beliau mencontohkan sampai-sampai bisa kita lihat ketika kita membuat media elektronik yang namanya radio. Ya kan? Antum percaya nggak radio itu ada? Antum masuk situ kalau nggak percaya. Ya. Antum melihat itu berbagai macam apa namanya? Pernek-pernek komputer dan lain sebagainya. Kemudian bisa menghantarkan suara kita ke berbagai tempat. Ya, antum percaya nggak itu suara itu bisa sampai sana, bisa sampai Kepuh, bisa sampai Gelondong, bisa sampai Grojogan. Dan itu ada. Ilmu antum, ilmu kita tidak bisa menjangkau. Itu gimana ya? Yang tahu hanya orang-orang yang sekolah di jurusan apa itu? Elektro atau apa namanya? Kalau yang nggak sekolah di jurusan itu nggak tahu. Hanya bingung saja kok bisa ya? Kan gitu ya? Terheran-heran saja kok bisa ya suaranya Ustadz di sini masuk ke sana kemudian nggak tahu terbang, tahu-tahu sampai radio di sana. Padahal nggak ada kabelnya. Ya. Yang lebih canggih lagi video. Orang di Jakarta tapi gambarnya bisa sampai sini. Gimana ya? Kan kita bingung. Tapi kita percaya kalau itu ada. Maka demikianlah keberadaan bangsa jin. Bangsa jin itu seperti yang Allah katakan di depan pembahasan kita bahwasanya mereka itu melihat kalian di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Ya. Mereka bisa melihat kalian tapi kalian tidak bisa melihat mereka. Tapi mereka ada. Ya. Kemudian di sini penulis menukilkan perkataan, ya ini perlu hati-hati kita, perkataan Sayyid Qutb. Ya, Sayyid Qutb adalah seorang ulama yang banyak dikritik habis-habisan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah karena ada sisi-sisi penyimpangan beliau yang sangat fatal di dalam masalah manhaj. Akan tetapi karena para ulama itu adil, ya, mereka adalah orang-orang yang adil para ulama sehingga tidak semua perkataannya ditolak. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an agar kita bersikap adil. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Dan apabila Anda berkata maka berkata adillah walaupun kepada kerabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan juga kepada kita sikap adil. Seperti Rasulullah pernah menghukum seorang sahabat karena memukul orang Yahudi. Dan ternyata setelah di cross check ternyata yang salah sahabat yang memukul. Maka sahabat itu dihukum oleh Rasulullah SAW. Ya, ini adil namanya. Sayyid Qutb memiliki banyak penyimpangan. Ya, dalam masalah manhaj. Penyimpangannya termasuk penyimpangan yang fatal sehingga banyak dikritik, bahkan para ulama banyak menulis sebuah buku tentang kritikan kepada beliau, bahkan ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang ulama dengan judul Qutbiyah, pengikut Sayyid Qutb, dan dikupas tuntas tentang penyimpangan-penyimpangannya. Akan tetapi karena para ulama kita itu adalah orang-orang yang adil, maka perkataan-perkataan yang benar beliau pun yang bisa diambil manfaat pun diambil dan tidak dinafikan. Contohnya di sini penulis membawakan perkataan beliau yang dinukil dari kitabnya Dhilalul Quran. Tapi mohon maaf, para santri mohon tidak membaca kitab itu. Di sana mungkin ada kitab Dhilalul Quran tafsir yang ditulis oleh Sayyid Qutb. Ya, kalau tidak salah. Ya, para ulama banyak mengingatkan sebaiknya untuk para pemula jangan baca kitab itu karena harus hati-hati. Di sana ada sisi-sisi manhaj yang perlu diperbaiki. Beliau Sayyid Qutb mengatakan rahimahullah di dalam kitabnya fi Dhilalihi Dhilalul Quran, mutahaddisan anin nafari minal jin, yaitu beliau menceritakan tentang satu kelompok bangsa jin yang Allah utus untuk pergi menuju kepada nabinya Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendengarkan Al-Quran, yang kisahnya disebutkan di dalam surat Al-Jin.
Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat khusus untuk bangsa yang tidak kelihatan ini. Namanya surat apa? Surat Al-Jin. Subhanallah. Ini kita orang yang beriman masih tidak percaya dengan bangsa jin, sementara Allah menurunkan surat khusus tentang mereka. Namanya surat Al-Jin. Siapa yang sudah hafal surat jin? Angkat tangan. Sudah hafal surat jin belum? Kalau celana jin dulu pernah punya. Ya, apa kata beliau? Ya, tidak usah kita baca semua, sebagian saja. Inna dzikral Qur'ani li hadithi sarfi nafarin minal jin liyastami'ul Qur'an minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa hikayatu ma qalu wa ma fa'alu hadza wahdahu kafin bidatihi li takriri wujudil jin. Ya. Kata beliau di dalam kitabnya, sesungguhnya penyebutan Al-Quran terhadap kisah diutusnya sekelompok bangsa jin oleh Allah untuk mendengarkan Al-Quran dari Nabi SAW, dan kisah tentang apa yang mereka katakan dan apa yang mereka berbuat. Siapa yang bisa bacakan kisahnya di awal-awal surat Al-Jin? Mereka datang kepada Nabi mendengarkan Al-Quran, kemudian setelah itu mereka kembali kepada kaumnya, kemudian mereka mendakwahkan Al-Quran kepada kaumnya. Ya. Hadza wahdahu kafin bidzatihi li takriri wujudil jin. Maka ini saja sudah cukup. Maka ini saja sudah cukup menunjukkan adanya jin. Wa li takriri wuqu'il hadithi, dan untuk menetapkan terjadinya kisah itu, benar-benar terjadi kisah tersebut. Wa li takriri annal jinna haula'i yastati'una yastami'u lil Qur'ani bi lafdhil arabil mantuq, dan menunjukkan bahwasannya jin mereka itu mampu mendengarkan Al-Quran dengan lafaz yang berbahasa Arab yang bisa dibaca. Ya. Mereka juga menghafal. Kama yalfadhuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana kalian, sebagaimana kita semuanya, ya, ibaratnya santri-santri, ya, yang datang ke pondok pesantren belajar Al-Quran, mendengarkan, menghafal. Kemudian setelah mereka bisa faham dan hafal, mereka pulang ke kampung halamannya untuk mendakwahkan Al-Quran. Ya, bangsa jin juga begitu. Ya. Walitakriri anal jinna khalqun qabiluna lil imani walil kufran musta'idduna lil huda walid dalal. Dan kisah tersebut juga menetapkan bahwasanya bangsa jin itu adalah makhluk yang menerima keimanan dan juga menerima kekufuran, siap menerima petunjuk dan juga siap menerima kesesatan, sama dengan manusia. Walaysa hunalika min hajatin ila ziyadati tathbitin aw ta'kidin li hadhihi al-haqiqah. Maka sudah tidak butuh lagi di sana adanya tambahan untuk menetapkan atau untuk menegaskan tentang keberadaan hakikat bangsa jin ini. Sudah tidak perlu lagi, karena sudah jelas, cukup Allah yang menjelaskan. Ya, cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan hal itu. Ya, silahkan baca surat Al-Jin. Kalau kita beriman ya kepada Al-Quran, maka silahkan baca surat Al-Jin. Maka jelas di situ bagaimana Allah menjelaskan adanya bangsa yang tidak kelihatan yang disebut dengan bangsa jin. Ya. Kemudian, fama yamliku insanun an yazid al-haqiqah alladhi yuqarriruha subhanahu wa ta'ala subutan. Maka tidak ada kuasa bagi siapapun untuk menambah hakikat keberadaan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pasti. Ya. Siapa yang mampu menambah hujah yang lebih kuat dari Allah Subhanahu wa taala? Sudah cukup Allah menjadi pemberi hujah, ya. Tidak perlu kita nyari-nyari hujah yang lain. Itu orang yang beriman. Walakinna nuhawilu idaha hadhihi al-haqiqah fi tasawwur al-insani. Akan tetapi kami, kata beliau, akan mencoba untuk menjelaskan tentang keberadaan hakikat makhluk yang satu ini dalam gambaran kehidupan manusia. Kemudian di sini beliau mengatakan, ya, inna hadzal qaun min haulina hafilun bil asrar. Kata beliau, coba kita berpikir, sesungguhnya alam ini, dunia di sekeliling kita ini dipenuhi dengan berbagai rahasia. Jangankan sekeliling kita, ya ikhwah,
dalam tubuh kita sendiri banyak berbagai rahasia yang kita tidak mengetahui, tapi ada. Kadang kita merasakan, kadang kita tidak merasakan. Ya. Contoh sederhana adalah dalam jasad kita, berbagai rahasia ada di dalam jasad kita, yang ilmu kita tidak bisa mengetahui semua, yang kita tidak bisa menjangkau hakikatnya. Contohnya apa? Ruh. Antum punya ruh apa enggak? Punya. Di mana letaknya? Kalau kita nggak punya ruh, nggak bisa duduk di sini, nggak bisa ngomong, ya kan? Semua orang percaya adanya ruh atau nyawa, bahkan orang kafir pun percaya adanya ruh. Siapa yang bisa menyingkap ruh? Tidak ada yang tahu. Nggak usah jauh-jauh, ruh yang jelas tidak kelihatan, yang bisa dijangkau dengan alat teknologi canggih seperti apa itu namanya, bakteri tadi, berbagai bakteri dalam tubuh kita. Percaya nggak ada bakteri dalam tubuh kita? Di sana katanya ada bakteri yang bermanfaat, ribuan bakteri dalam tubuh manusia. Bahkan katanya kalau tubuh ini kosong dari bakteri-bakteri yang bermanfaat, ya, metabolisme tubuh manusia ini tidak akan bisa bekerja. Dan itu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah yang mengatur bakteri-bakteri itu hidup dalam tubuh. Ya. Tapi juga ada bakteri yang jahat, sehingga kadang kulitnya gatal, itu bakteri jahat. Kadang giginya ompong, itu ada bakteri yang jahat itu, yang suka makan gigi. Bahkan ada bakteri yang suka makan hati, ya kan? Dan sebagainya. Itu banyak, itu rahasia-rahasia tubuh kita itu banyak yang kita tidak tahu, tapi itu semuanya ada dan orang percaya. Maka demikianlah bangsa jin itu, makhluk-makhluk yang ada di sekeliling kita, yang sebenarnya hampir setiap hari kita berinteraksi dengan mereka, tapi kita tidak bisa melihat dan di mana keberadaannya. Beliau mengatakan, hafilun bil quwa wal khalaiqil majhulah lana kunhan wa sifatan wa atharan. Dari sekeliling kita ini sebenarnya dipenuhi dengan berbagai kekuatan tersembunyi, berbagai makhluk yang tidak bisa kita lihat keberadaannya, sifatnya, dan pengaruh-pengaruhnya nggak bisa kita lihat. Wa nahnu na'ishu fi ahdani hadhil quwa wal asrar. Sementara kita hidup setiap hari berada di sisi kekuatan-kekuatan dan berbagai rahasia alam di sekitar kita. Na'rifu minhal qalil wa najhalu minhal katsira. Kita hanya mengetahui sedikit darinya dan banyak yang tidak kita ketahui. Ya, banyak yang tidak kita tahu. Wa fi kulli yawmin nakshifu ba'd hadhil asrar. Dan setiap hari kita bisa mengetahui sebagian dari rahasia itu. Kita bisa menemukan sebagian kekuatan itu. Dan kita bisa mengenali sebagian makhluk-makhluk, kadang-kadang materinya, dan kadang-kadang sifatnya, kadang-kadang hanya bekas-bekasnya saja yang ada di sekeliling kita. Ya, kadang kita menemukan sesuatu tapi kita bingung ini sesuatu itu dari mana asalnya. Ya, banyak sekali. Contoh sederhana apa? Nggak usah jauh-jauh lah, yang gampang saja. Antum pergi ke kebun, kemudian melihat ada bekas kaki. Itu kaki apa gitu? Ada bekasnya. Ada, sepertinya ada kaki yang ini adalah sepertinya punya jari 3. Yang punya jari 3 itu apa ya? Kalau ayam 4 kayaknya ya. Iya enggak? Oh mungkin jinjit, yang depan yang belakang diangkat jadi cuma 3. Itu saja antum pusing kadang mikirin. Tapi perasaan di sini nggak ada ayam. Kadang-kadang begitu. Jadi hampir setiap hari kita itu menemukan sesuatu yang aneh sebenarnya, jujur saja. Cuman kadang kita kurang perhatian dengan hal-hal tersebut. Ya. Artinya yang kelihatan saja, yang kelihatan mata, asarnya, itu saja tidak selamanya kita bisa, tidak selalu kita bisa menyingkap keberadaannya. Dan kita yakin itu ada. Ya. Maka demikian juga makhluk yang tidak kelihatan yang dinamakan bangsa jin, memang wujudnya memang wujudnya tidak bisa kita lihat. Tapi kadang pengaruh-pengaruh dari jin itu kita rasakan. Contoh sederhana gampang, ketika antum sedang marah, ya. Ketika antum sedang marah, biasanya kalau nggak marah, antum mengangkat meja itu nggak kuat sendirian. Tapi ketika marah antum kaget, loh, kok meja ini saya angkat dengan tangan satu? Antum sadar nggak itu? Ada sesuatu yang tidak kelihatan, ada kekuatan yang tidak kelihatan yang membantu antum. Apa namanya? Jin. Makanya hati-hati kalau marah. Ya.
Meja ini kalau antum dalam kondisi normal antum nggak bisa angkat sendirian, nggak bisa, apalagi tangan satu. Tapi ada orang marah, tiba-tiba meja ini bisa diangkat. Bahkan ada orang angkat sepeda motor, ditanya, dia mungkin punya ilmu macam-macam, enggak, dia nggak pernah belajar apa-apa. Ya. Dan itu sering terjadi di masyarakat, ya kan? Sering terjadi di masyarakat. Ada orang sedang marah, biasanya dia nggak bisa manjat pohon kelapa, begitu marah dia bisa manjat sampai di atas. Itu kejadian, ya kan? Ada anak kecil, anak TK, nggak mungkin dia manjat pohon kelapa, tapi di waktu maghrib hilang anak itu. Sampai larut malam dicari nggak ketemu, ternyata di tengah malam ditemukan dia nongkrong di atas pohon kelapa. Itu terjadi. Secara logika nggak mungkin anak kecil ini bisa manjat pohon kelapa. Jadi di sekeliling kita ini ada makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Ya. Kita tidak bisa melihat mereka, tapi kadang-kadang ada asar, ada bekas-bekas keberadaan mereka yang menunjukkan keberadaan mereka itu. Ya, makanya tadi benar yang dikatakan penulis kitab ini di depan, sangat sedikit orang yang tidak percaya adanya jin. Hatta orang awam, hatta orang yang tidak mengenal agama sama sekali, maka kebanyakan mereka percaya bahwa jin itu ada. Ya. Baik, jadi intinya sangat sulit, keberadaan jin diingkari itu sangat sulit. Dan ini banyak sekali pembahasan beliau, saya kira tidak usah saya baca semua. Langsung saja kita masuk pada halaman berikutnya. Masih perkataan beliau juga, saya potong. Kalau punya saya halaman 16, nggak tahu punya antum halaman berapa. Wasanakshifu katsiran, kata beliau. Wasana'rifu katsiran. Wasatafattahu lana ajaibu min asrari hadhil kaun wa taqadihi. Kita akan sering menemukan banyak hal, akan mengenal banyak hal, akan tersingkap terbuka bagi kita berbagai macam keanehan-keanehan yang merupakan bagian dari rahasia alam ini dan keberadaan alam ini. Mimma qad tu'addu asrar adh-dharrah bil qiyasi ilaihi lu'bata atfalin. Di antara hal-hal yang mungkin bisa dianggap itu rahasia, benda-benda kecil yang mungkin seakan-akan itu sebenarnya bagi orang yang tahu itu dianggap hanya seperti kotak mainan anak kecil saja. Tapi bagi orang yang tahu itu biasa gitu. Jadi banyak berbagai hal yang aneh yang sebenarnya itu adalah min ajaibi asrari hadzal kaun, berbagai keanehan-keanehan yang merupakan rahasia alam ini, yang untuk sebagian orang yang sudah mengetahui itu dianggap sebagai seakan-akan hanya mainan saja, karena dia sudah tahu, saking yakinnya. Akan tetapi menurut sebagian orang itu satu hal yang sangat aneh, ajaib. Ya. Walakinnana sanadhillu fi hududid dairatil marsumah lil bashar fil ma'rifah. Akan tetapi kita kemampuan kita untuk menyingkap hal itu adalah terbatas, ya. Tergantung batas kadar yang ditetapkan untuk manusia untuk mengetahui saja, tidak bisa lebih. Wa fi hududi qaulillahi subhanahu wa ta'ala, dan itu apa yang bisa diketahui oleh manusia itu tergantung batas seperti apa yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi pengetahuan oleh Allah kecuali sedikit, ya. Jadi tatkala ada ilmuwan yang mampu menyingkap sebagian hal yang mungkin tidak bisa diketahui oleh sebagian orang yang lain, itu hanya terbatas sebatas ilmu yang Allah berikan. Qalilan, sangat sedikit, bil qiyasi ila ma fi hadzal wujud min asrarin wa uyubin wa ghuyubin la ya'lamu illa khaliquhu wa qayyumuhu. Itu sangat sedikit sekali kalau dibandingkan dengan apa yang ada dalam wujud dunia ini, berupa rahasia-rahasia alam yang Allah sembunyikan, berupa perkara-perkara gaib yang tidak ada yang mengetahui kecuali penciptanya, kecuali pencipta dan yang mewujudkan atau yang mengaturnya, ya. Jadi kalau kita sekarang ini kan hidup di zaman teknologi yang begitu canggih, sehingga di zaman dulu waktu kita masih kecil atau zaman mbah-mbah kita banyak hal yang tidak diketahui, tapi Allah bukakan di zaman sekarang dengan teknologi yang canggih, dengan perkembangan iptek yang canggih. Akhirnya apa? Banyak hal-hal yang dahulu orang-orang tidak mengetahui, sekarang bisa tahu, ya. Dulu
Zaman dulu kalau orang ingin mengetahui kondisi Jakarta, ya harus datang ke Jakarta, ya tidak. Kalau sekarang nggak perlu datang ke Jakarta. Sekarang ada namanya Google Map, ya canggih kan? Google Map, tahu Google Map nggak? Dengan alat yang kecil namanya Android, antum bisa tahu tol Jakarta dari sini. Ya. Subhanallah. Itu kalau mbah-mbah di kampung ditontonkan itu ngangguk-ngangguknya nggak berhenti-berhenti itu. Ngangguk dan geleng-geleng kepala. Kok bisa ya? Gitu ya. Bahkan antum pun ngangguk-ngangguk. Subhanallah. Ya kan? Jadi, dan itu sangat sedikit dibandingkan dengan apa yang ada di dunia ini, karena Allah hanya memberikan sedikit pengetahuan terhadap alam ini untuk umat manusia, tidak dikasih tahu semuanya, ya sesuai dengan apa yang ya Allah firmankan tadi, wa ma'utitu minal ilmi illa qalila. Dan apa yang diberikan kepada kalian berupa pengetahuan itu tidak ada kecuali cuma sedikit. Tidaklah kalian diberi pengetahuan kecuali cuman sedikit saja. Ya. Wa fi hududi tamtsilihi li ilmihi ghairil mahdud. Dan wa fi hududi tamtsilihi li ilmihi ghairil mahdud, dan apa namanya? Pengetahuan tadi terbatas pada apa yang dipermisalkan oleh Allah terhadap pengetahuan manusia, sebatas apa namanya? Yang pengetahuan yang dipermisalkan tadi, kalau dibandingkan dengan apa yang Allah ketahui yang sangat tidak terbatas. Jadi yang disampaikan itu sangat sedikit, tapi pengetahuan Allah terhadap alam ini tidak terbatas. Yang sampai kepada kita terbatas sekali, sangat sedikit. Ya. Wa wasailul ma'rifatil basyariyah al-mahdudah, dan juga berdasarkan sarana prasarana pengetahuan manusia yang sangat terbatas. Makanya Allah berfirman mengingatkan kita dalam surat Luqman, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Ya. Kalaulah seandainya pohon-pohon yang ada di bumi itu menjadi pena, dan lautan yang membentang di bumi ditambahkan 7 lautan lagi, bukan hanya lautan yang di bumi, ditambah 7 lautan lagi yang tidak ada di bumi, dijadikan sebagai tintanya, manafidat kalimatullah, maka ilmu Allah tidak akan pernah bisa habis, walaupun itu lautan dan pena-pena itu sudah habis semua. Ini mengingatkan kepada kita agar kita tidak sombong terhadap ilmu yang Allah berikan kepada kita, agar jangan sampai kita menjadi sombong dikarenakan ilmu yang kita miliki, karena ilmu yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah sedikit dan tidak akan mampu menjangkau seluruh ilmu Allah. Kita hidup di zaman teknologi yang canggih. Ada sebagian orang yang takabur disebabkan dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki, ya. Maka ini adalah fitnah yang menimpa umat ini, sebagaimana fitnah yang menimpa orang-orang yang hidup di zamannya Qarun, zamannya Fir'aun, Namrud dan yang lain, zamannya kaum Saba dan yang lain, yang di sana mereka juga sudah diberikan ilmu teknologi oleh Allah yang belum secanggih sekarang. Ya. Maka dengan perkembangan ilmu teknologi zaman ini juga sekaligus ini menjadi ujian bagi umat manusia. Jangan sampai manusia menjadi sombong dengan sebab ilmu tersebut. Ingat ayat ini, ya, sehebat apapun ilmu pengetahuan seseorang tetap sangat sedikit dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu kurang lebih, sehingga tidak sepantasnya kita semuanya mengingkari yakni keberadaan bangsa jin, karena ilmu tentang bangsa jin kita hanya tahu sebagian kecil saja, dan itu sudah cukup menunjukkan bahwasanya bangsa jin itu benar-benar ada. Kita lanjutkan, kita cukupkan sampai di sini. Kita sambung pembahasan yang al-matlabus tsani, poin yang kedua adalah al-adillatu ad-dallatu ala wujudil jin, adalah dalil-dalil yang menunjukkan adanya jin. Ya. Kan tetapi karena waktu yang sudah tidak cukup, sehingga kita cukupkan sampai di sini. Kita jawab satu pertanyaan yang kemarin
Sepertinya ini pertanyaan yang penting untuk dijawab. Tapi satu saja. Ya, ini yang kayaknya menarik untuk dijawab ini. Bagaimana jika kita sedang di kamar mandi? Antum tiap hari di kamar mandi kan? Sehari berkali-kali. Ingat wahai ikhwah, kamar mandi adalah salah satu tempat tinggalnya jin. Ya, makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika masuk ke kamar mandi baca doa. Gimana doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan setan laki-laki, jin laki-laki dan jin perempuan. Hati-hati, di sana ada laki-laki ada perempuan. Ya. Pertanyaannya, bagaimana jika kita sedang di kamar mandi dan terkadang sering sekali terdengar jejak kaki? Siapa dia? Padahal tidak ada orang. Bahkan mungkin ada yang ketawa, terkekeh-kekeh. Apakah itu jin? Dan bagaimana jika kita ketemu jin di kamar mandi? Ada yang pernah ketemu jin di kamar mandi? Apakah dibacakan Al-Quran? Sementara kita nggak boleh membaca zikir, baca Al-Quran di kamar mandi nggak boleh. Apa jin itu kita habisi saja, kita ajak kelahi begitu? Gimana jawabannya? Ya tidak bisa dipastikan tadi suara langkah kaki siapa. Bisa jadi langkah kaki teman antum yang sedang naik ke tangga, ya kan? Oh, tapi malam-malam jam 2 malam, ya mungkin saja dia ronda, kan gitu. Sulit untuk dipastikan itu langkah kaki siapa, kan gitu. Atau dengar suara, ada bisikan, fulan, apa kabar, misal gitu. Malam-malam lagi di kamar mandi ada orang nanya kabarnya. Dikira temannya di luar pintu, jangan ganggu, masih lama, nah, gitu kan? Padahal di luar tidak ada orang. Ya tidak bisa dipastikan, nggak tahu, mungkin juga mungkin. Bisa jadi. Apa yang harus dilakukan? Di dalam kamar mandi memang tidak boleh kita membaca Al-Quran, apalagi baca Al-Quran yang berzikir. Maksudnya tidak boleh dilafatkan gitu maksudnya. Tapi sebagian ulama membolehkan dalam hati. Ya antum baca Quran, baca zikir dalam hati. Dan zikir yang paling bermanfaat adalah zikir dari dalam hati, bukan hanya di lisan saja. Ya. Kalau tiba-tiba berdiri di hadapan antum, apa yang antum lakukan? Makanya jangan lupa ya ikhwah, jangan lupa ketika masuk kamar mandi jangan lupa membaca doa. Kalau sudah masuk lupa nggak baca doa, keluar lagi baca lagi, ulangi. Kalau sudah terlanjur, sudah nongkrong, ya baca zikir di situ dalam hati, jangan dilafatkan. Ulama fikih banyak menyebutkan tentang bolehnya membaca zikir di kamar mandi tapi dengan hati. Mereka berdalil dengan hadis-hadis yang umum yang menunjukkan perintah agar kita berzikir dimanapun berada. Ya, kalau di kamar mandi gimana zikir kita? Zikir kita dengan hati. Bukan berarti di kamar mandi terus kita nggak zikir sama sekali. Tetap kita berzikir dalam hati kita. Jadi begitu ya. Adapun terkait dengan kejadian-kejadian misalkan tahu-tahu nongol di depan antum, ya wanita yang berambut panjang, kemudian punggungnya bolong, yang disebut sundil bolong, misalkan orang-orang bilang, ya gimana? Ya antum berzikir, ya zikir antum akan memberikan pengaruh kalau zikir itu muncul dari hati yang beriman, ya kan? Tapi saya kira itu langka gitu ya. Ada yang pernah di kamar mandi tahu-tahu ada orang nongol di situ? Nah, saya kira jarang ya, ya sangat jarang. Ya, kalaupun ada itu sangat jarang. Kalau misalnya kejadian seperti itu bagaimana? Ya kita berzikir kepada Allah. Ya, kita berzikir kepada Allah dalam hati kalau memang ada
di situ. Akan tetapi sebenarnya kalau benar-benar kita berzikir sebelum masuk kamar mandi membaca zikir yang diajarkan Rasulullah SAW, maka seperti yang disebutkan dalam hadis tentang keutamaan membaca zikir. A'udzubillahi, gimana tadi doanya? Bismika Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Rasulullah menyebutkan dalam satu hadis, ketika seseorang menyebut nama Allah ketika masuk ke dalam kamar mandi, maka ketika dia membuka auratnya, maka jin tidak bisa melihat auratnya. Silahkan dibaca di Hisnul Muslim ya tentang keutamaannya. Kalau antum tidak menyebut nama Allah ketika masuk, ya, maka jin bisa melihat aurat antum. Hati-hati. Ya. Antum kalau auratnya dilihat temennya malu kan? Kalau dilihat jin malu nggak? Ya, mestinya lebih malu lagi. Makanya baca doa jangan lupa. Ya, karena jin akan melihat aurat seseorang ketika dia masuk ke kamar mandi tidak membaca bismillah, tidak menyebut nama Allah. Jadi usahakan jangan pernah lupa masuk kamar mandi, masuk WC harus membaca bismillah terlebih dahulu. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung pertemuan mendatang insyaallah terkait dengan masalah dalil-dalil yang menunjukkan keberadaan bangsa jin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.